Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa qala fi haditsil ukhra, qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdalu? Qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muttafaq alaih. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jum'ah Masjid Abu Bakar rahimakumullah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menggerakkan kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan tubuh kita pada saat ini, sehingga dengan kekuatannya Dia sampaikan kita ke masjid untuk sama-sama bersujud dan tunduk kepadanya. Ibadah yang kita lakukan semata-mata kita lakukan karena Allah, bukan karena yang lain. Kalaupun masih ada yang karena yang lain, insya Allah lambat laun mari kita berikhtiar agar setiap ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang berhak membalas setiap perbuatan manusia fid dunya wal akhirah. Maka hanya karenanya lah kita beribadah. Sebagaimana ucapan kita dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mudah-mudahan segenap ibadah kita semua termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti apa yang seharusnya dilakukan, mengikuti ajarannya, termasuk kita semua yang hadir dan kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatil uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan siapa muslim yang paling utama menurut versi Rasulullah SAW. Ada di antara kita yang berkeyakinan muslim yang paling bagus itu yang paling rajin tahajudnya. Ada yang mengatakan muslim yang paling bagus itu muslim yang paling banyak sedekahnya. Hadirin rahimakumullah, dalam agama kita, agama Islam, setiap amal punya keunggulan masing-masing, punya judul masing-masing. Sehingga sesungguhnya semua amal lakukan sebisa kita lakukan. Hari ini yang ingin khatib bahas adalah tentang menjaga lisan. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Qaf ayat 18 katanya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kita tidak bisa mengucapkan apapun, kita tidak mengucapkan apapun dengan satu lafaz, dengan satu ucapan, kecuali di sisi kita ada raqib dan atid. Ada malaikat-malaikat pencatat amal kita, termasuk pencatat amal lisan kita. Ini sebuah peringatan keras dari Allah bahwa kita harus lebih hati-hati ketika mengucapkan sesuatu. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah dengan perkataan yang benar. Kalau kira-kira tidak bisa berkata yang benar, kira-kira menyakiti orang lain, kira-kira ada unsur bohong, kira-kira ada unsur penipuan, lebih baik ayo liyasmut, atau diam saja. Jadi tinggal dua pilihan. Allah sebutkan tadi di surat Qaf ayat 18, apapun yang kita katakan dicatat malaikat. Kita kadang-kadang tidak merasa, mentang-mentang kita berkuasa ngomong seenaknya, mentang-mentang kita kaya, kita pintar ngomong seenaknya, tanpa memperdulikan bagaimana perasaan orang lain mendengar ucapan kita. Hadirin, sering kita mendengar ada dua orang bermusuhan gara-gara satu orang salah mengucapkan kata-kata. Ada orang bermusuhan bertahun-tahun tidak pernah mau bersilaturahmi gara-gara kata-kata, gara-gara ucapan. Maka ucapan ini dalam Islam termasuk hal yang harus digarisbawahi, harus hati-hati. Dalam sebuah hadis yang panjang, hadirinkumullah, Nabi SAW pernah ditanya, ada beberapa sahabat yang mengadu kepada Rasulullah. Kata sahabat itu, inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqo. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, katakan namanya fulanah. Ia ahli tahajud. Siangnya ia berpuasa. Dia pun banyak beramal kebajikan dan banyak sedekah. Tetapi waktu di bijiraniha bilisaniha, tetapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Para sahabat nanya sama Rasul, ada seorang perempuan nih jago tahajudnya, hebat tahajudnya, ahli sedekah, ahli amal, siangnya berpuasa, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Rupanya ucapan perempuan ini kalau ngomong nyakitin orang, nyelkit bahasa Sundana. Maka hadiratullah, faqala Rasulullah SAW, Rasul berkomentar atas pertanyaan ini. Kata Rasul, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Kata Rasul, dia tidak punya kebaikan apapun. Maksudnya, amal tahajud tadi, amal sedekah tadi, amal-amal kebaikan tadi, bahkan amal puasa sunnah-sunnah tadi, itulah khairatnya, enggak ada kebaikan di sisi Allah, enggak ada artinya, kata Rasulullah SAW. Dan Rasul mengatakan, wahiyya finnar, dia ahli neraka. Masya Allah. Padahal dia jago tahajud, jago puasa, dan jago lain sebagainya, ibadahnya paling hebat. Tapi lisannya, gara-gara lisannya tidak bisa dijaga, sehingga banyak tetangganya yang sakit hati gara-gara perbuatan lisannya. Rasul mengatakan la khaira fiha, enggak ada kebaikan bagi dirinya, dan ia termasuk ahli neraka. Masya Allah. Kemudian hadirin Allah, wa qalu, sahabat nanya lagi sama Rasulullah, wa fulanah tusallil maktubah. Ya, ada perempuan lagi nih, perempuan yang lain. Ada seorang perempuan lain, ya Rasulullah, dia sholatnya sholat wajib saja. Wa tasaddaqa bithawar, dia sedekahnya biasa saja yang dia mampu. Tapi wala tu'dhi ahadan,
ucapannya nggak pernah nyakiti siapapun, ucapannya baik. Apa kata Rasul? Rasulullah SAW, "Hiya min ahlil jannah." Nah, ini baru ahli surga. Jadi ibadahnya tidak seberapa, biasa-biasa saja, tapi gara-gara lisannya pintar menjaga, lisannya, maksudnya gara-gara lisannya nggak pernah nyakitin orang, maka Rasul mengatakan inilah ahli surga. Hadirin rahimakumullah, dari ungkapan hadis panjang ini kita bisa ngambil benang merahnya bahwa ada hal penting yang nggak boleh kita lupakan dalam hidup ini. Selain beribadah kepada Allah sehari-hari, mulai sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, sedekah, haji, dan seterusnya, ada hal lain yang harus kita jaga. Apa itu? Jaga lisan kita. Ini introspeksi untuk kita semua. Jangan-jangan kita yang ahli sholat, kita yang ahli masjid, tapi ada orang yang sering disakiti sama kita. Kita nggak sadar kalau ngomong bikin orang nggak enak. Karena biasanya orang yang nggak enak sama ucapan tuh nggak langsung ngomong, nggak terasa, dosanya nggak terasa. Tapi begitu banyak orang yang tersakiti. Orang kalau sudah sakit, ya sakit. Kadang-kadang sulit memaafkan karena rasa sakitnya itu. Jadi bisa jadi hadirin, lidah ini lebih tajam dari pedang. Untuk itu hati-hatilah setiap berkata, karena setiap perkataan ujungnya ada catatan di sisi malaikat, ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan dipertanggungjawabkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam riwayat lain ada sebuah hadis yang sampai dari Abdurrahman Bilal. Kata beliau, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah mir ridwanillahi ta'ala." Singkatnya hadis ini kira-kira kalau diterjemahkan bebas begini. Sesungguhnya ada seseorang yang kalau berkata, perkataannya membuat Allah ridho. Dan ia tidak sadar bahwa kata-kata itu membuat Allah ridho, lalu Allah ridho seterusnya sampai ia meninggal dunia ini dalam keadaan Allah meridhoinya. Sebaliknya, di terusan hadis ini, sesungguhnya ada seseorang yang kalau ngomong itu bikin Allah marah, bikin Allah nggak suka, dan ia tidak sadar bahwa dengan kata-kata itu Allah nggak suka sampai ia meninggal dunia dalam keadaan Allah tidak suka sama dia. Jadi hadirin, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ada kata-kata yang membuat Allah ridho. Dan kita nggak sadar kata-kata itu. Khatib kasih contoh misalnya. Kita semua manusia punya sifat senang dihargai. Senang diakui keberadaannya atau eksistensinya. Ketika kita keluar rumah, pergi ke warung, pergi bekerja, atau pergi kemana saja, tiba-tiba ada tetangga kita yang nanya sama kita, menyapa sama kita, "Pak, ke warung, Pak." Betapa senangnya hati ketika ada orang nanya sama kita. Kita senang. Hadirin, siapa tahu perbuatan kecil itu, kata-kata yang sederhana itu, sekedar nanya sama orang, menyapa sama orang, Allah ridho dengan kata-kata ini. Dan tidak sadar, kata-kata ini membuat Allah ridho dan terus ridho sampai kita bertemu Allah nanti. Jadi hadirin, jangan sepelekan kata-kata baik. Sapalah orang, tanya orang, akui keberadaannya. Apalagi ketika di masjid, kita yang biasa ahli masjid, ahli berjamaah, tiba-tiba ada orang baru, ada tetangga baru mau berjamaah sama kita, jangan dibiarkan. Sapa dia, ucapkan kata-kata yang membuat dia senang sehingga besok dia datang lagi ke masjid ini. Atau sama tetangga seperti tadi. Jangan pernah kikir dengan kata-kata. Orang Sunda nyebutkan dabasak mah tumeli. Jadi sudah tanya saja, saling bertegur sapa saja, bisa jadi itu yang membuat Allah ridho sama kita, menyenangkan orang. Karena senang, ditanya disapa tuh senang hadirin. Kita juga senang, maka orang lain senang.
Ada orang lain kita bantu, ada orang bertanya kita jawab hanya dengan kata-kata. Lalu mungkin kalau kita kembangkan ke wilayah lain, hadirin rahimakumullah, karena sekarang zaman digital, bisa jadi yang sebut dengan kata-kata itu komen kita di grup WA. Kalau kita mau komen, bikin orang seneng saja. Jangan kita komen bikin orang sebel sama kita, bikin orang sakit hati dengan kita. Maka komenlah dengan komen-komen yang baik. Siapa tahu amal ini yang membuat Allah ridho sama kita. Tidak besar, tidak berat, tidak besar amalnya, kecil amalnya, tapi insya Allah ini berat di sisi Allah SWT dan membuat Allah ridho dengan kita. Hadirin rahimakumullah, betapa banyak pesan-pesan Allah, pesan Rasulullah tentang bagaimana menjaga lisan. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, ibadah yang selama ini kita lakukan, kita biasa melakukan ibadah yang sunnah, yang wajib dan seterusnya, bersilaturahmi dan seterusnya. Satu hal lagi jangan lupa, mari kita perbaiki cara kita berlisan. Mari kita perbaiki lisan kita. Mari kita sadari lisan kita. Karena dari hidup kita ini, jasad itu makin lama makin rentak. Jasad makin rusak. Tapi lisan masih kita bisa perbaiki. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita kelak dengan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan dari khutbah sederhana tadi bahwa ternyata bukan hanya perbuatan tangan kita, bukan hanya perbuatan kaki kita atau segenap jasmani kita, tapi Allah pun memperhatikan perbuatan dari lisan kita. Lisan kita ini akan diperhitungkan oleh Allah kelak di yaumil akhir. Dan lisan ini akan dibuktikan. Baiknya lisan, insya Allah bikin baik kita. Buruknya lisan pasti bikin buruk hidup kita. Untuk itu hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, Allah jaga hati kita, Allah jaga perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang membuat Allah tidak ridho dengan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana yassir lana umurana umurud dunya wal akhirah. Allahumma hassin maqasidana fi jami'i umurina ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.